Super seru dan sangat menegangkan. Inilah hasil pertandingan laga penentu antara Timnas Indonesia versus Yaman U20 malam ini. Timnas Yaman langsung tampil agresif sejak kick-off babak pertama dengan menerapkan pressing ketat dan permainan cepat yang membuat Timnas Indonesia U20 kesulitan mengembangkan permainan. Yaman mencoba menguasai pertandingan dan memberi tekanan sejak awal. Pada menit ke-8, Donitri Pamungkas melakukan sebuah manuver di sisi lapangan yang diakhiri dengan umpan ke dalam kotak penalti. Bola diarahkan kepada Muhammad Ragil, tetapi berhasil diblok oleh pemain belakang Yaman. Yaman juga memberikan ancaman lebih awal melalui Anwar Hussein yang mencoba peruntungannya dengan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-12. Namun, kiper Indonesia Ikram Al-Ghifari dengan sigap menghalau bola yang mengarah ke gawangnya. Indonesia mulai merespons pada menit ke-15 ketika Vigo Denis melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang Yaman. Di menit ke-18, Indonesia mendapatkan peluang dari situasi bola mati. Donitri Pamungkas, kapten tim, mengeksekusi tendangan bebas yang mengarah ke sisi kanan gawang, namun kiper Yaman, Wadha Anwar, berhasil menggagalkan upaya tersebut. Jens Raven, penyerang Indonesia, menerima kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain Yaman dalam perebutan bola di wilayah pertahanan lawan. Pada menit ke-27, Mufli Hidayat, pemain sayap kanan Indonesia, mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun bola meleset jauh dari target. Di sisi lain, pertahanan Indonesia bekerja keras menghadapi serangan bertubi-tubi dari Yaman. Kadek Arel dan para pemain belakang lainnya harus melakukan berbagai halauan untuk mencegah Yaman masuk ke kotak penalti. Yaman kembali mengancam pada menit ke-32. Adel Abbas mencoba peruntungannya dengan tembakan ke arah gawang, tetapi bola yang terlalu pelan mudah ditangkap oleh Ikram. Tekanan terus datang dari Yaman, terutama melalui serangan di sisi kiri. Beruntung bagi Indonesia, umpan yang mengarah ke kotak penalti gagal dieksekusi dengan baik oleh penyerang Yaman, Abdullah Khaled, yang tendangannya melambung di atas mistar gawang pada menit ke-34. Menjelang akhir babak pertama, Jens Raven dan rekan-rekannya semakin kesulitan keluar dari tekanan Yaman. Timnas Indonesia U20 berjuang untuk menciptakan peluang, sementara serangan balik Yaman semakin berbahaya. Pada menit ke-45, Adel Abbas hampir mencetak gol untuk Yaman melalui serangan balik cepat, namun tembakannya hanya melebar di sisi kiri gawang Ikram. Di masa injury time babak pertama, Timnas Indonesia U-Strip 20 akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Jens Raven mencetak gol setelah menerima umpan dari Muhammad Ragil. Raven dengan cerdik mencari ruang dan melepaskan tembakan ke sudut gawang Yaman, membuat skor menjadi 1-0. Namun di detik-detik terakhir injury time, kelengahan di lini belakang Indonesia dimanfaatkan oleh penyerang Yaman, Abdul Rahman Al-Qadar, yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dengan gol ini, babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1 setelah duel sengit antara kedua tim. Laga penentuan antara Timnas Indonesia U20 dan Yaman U20 di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan menjadi pertandingan krusial bagi Garuda Muda. Kemenangan atas Yaman pada pertandingan malam ini di Stadion Madya Gelora Bung Karno akan memastikan langkah Indonesia menuju putaran final Piala Asia U20 di Tiongkok tahun depan. Pelatih Indra Syafri perlu menyusun strategi yang matang untuk menghadapi tim tangguh seperti Yaman. Berikut adalah beberapa strategi kunci yang harus dipersiapkan Indra Syafri agar Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. 1. Mempertahankan penguasaan bola di lini tengah. Penguasaan bola di lini tengah akan menjadi kunci penting dalam pertandingan ini. Yaman dikenal sebagai tim yang mampu membangun serangan dengan baik dari lini tengah, sehingga Indra Syafri
harus memastikan bahwa Indonesia mampu mendominasi area ini. Hugo Samir, Arkan Fikri, dan Ivar Jenner sebagai motor serangan di lini tengah harus tampil dominan dengan menjaga penguasaan bola dan distribusi yang akurat. Dengan mengontrol permainan di area ini, Indonesia bisa menekan Yaman untuk bermain lebih defensif, sekaligus mencegah mereka membangun serangan balik yang berbahaya. Pressing ketat di lini tengah juga harus diterapkan agar Yaman tidak mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan. 2. Memanfaatkan kecepatan di sisi sayap. Indonesia memiliki pemain-pemain sayap yang cepat dan lincah seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Kecepatan mereka di kedua sisi lapangan harus dimaksimalkan untuk menembus pertahanan Yaman yang dikenal solid. Dengan permainan sayap yang agresif, Indonesia bisa mengeksploitasi celah di area pertahanan Yaman, terutama di sektor bek sayap yang mungkin akan rentan saat Yaman fokus membangun serangan. Umpan silang dan cut inside dari pemain sayap bisa menjadi salah satu senjata utama untuk memberikan peluang emas bagi para penyerang seperti Hoki Caraka atau Robbani Tasnim. 3. Mencegah umpan silang dan duel udara. Yaman dikenal memiliki penyerang berbahaya, khususnya yang unggul dalam duel udara. Indra Syafri harus memastikan bahwa barisan belakang timnas Indonesia yang dikomandoi oleh Ferdiansyah dan Muhammad Ferrari mampu menghadapi ancaman tersebut. Pertahanan harus fokus untuk menghentikan umpan-umpan silang dari Yaman, serta menjaga striker nomor 9 Yaman yang dikabarkan memiliki sundulan yang mematikan. Selain itu, komunikasi antar bek dan kiper harus berjalan lancar untuk menghindari kebobolan dari skema bola mati. 4. Pertahanan yang solid dan disiplin. Kunci lain untuk memenangkan pertandingan ini adalah mempertahankan disiplin pertahanan. Timnas Indonesia harus memastikan bahwa mereka tetap rapat dan tidak memberikan ruang bagi Yaman untuk menyerang. Jika Indonesia terlalu terbuka dan agresif dalam menyerang, ini bisa dimanfaatkan oleh Yaman untuk melakukan serangan balik cepat. Ferdiansyah, Iqbal Gwijangge, dan Zaki Ashraf harus tetap fokus dalam menjaga lini belakang. Tidak hanya melindungi gawang dari ancaman serangan terbuka, tetapi juga menghadapi tekanan dari bola mati atau tembakan jarak jauh. 5. Memaksimalkan peluang dari bola mati. Situasi bola mati seperti tendangan sudut dan tendangan bebas bisa menjadi senjata ampuh bagi Indonesia untuk mencetak gol. Indonesia memiliki sejumlah pemain yang unggul dalam duel udara seperti Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Indra Syafri bisa memaksimalkan situasi ini untuk menambah peluang mencetak gol. Selain itu, tendangan bebas yang didapat di dekat area penalti juga bisa menjadi kesempatan bagi pemain seperti Marcelino Ferdinand untuk menguji kiper Yaman dengan tembakan langsung ke gawang. 6. Strategi serangan balik cepat. Jika Yaman lebih mendominasi penguasaan bola, timnas Indonesia bisa mengandalkan serangan balik cepat. Dengan kecepatan para pemain sayap dan penyerang, Indonesia bisa memanfaatkan momen transisi dari bertahan ke menyerang. Serangan balik ini harus dieksekusi dengan cepat dan presisi,
memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Yaman yang mungkin lebih sering berada di area Indonesia saat menyerang. 7. Mental dan kedisiplinan. Selain strategi teknis, faktor mental akan sangat menentukan hasil pertandingan ini. Timnas Indonesia harus tampil dengan kepercayaan diri dan determinasi tinggi tanpa merasa tertekan. Pemain perlu tetap tenang dalam situasi krusial dan disiplin dalam menjalankan instruksi pelatih. Mengendalikan emosi di atas lapangan juga penting, mengingat tensi pertandingan yang tinggi. Hindari pelanggaran yang tidak perlu, terutama di area berbahaya yang bisa menguntungkan Yaman.